Pertemuan kemarin sama Gali Ginanjar sampai kayak ditunjuk sebagai pengacara ya. Ya jadi itulah yang harus saya klarifikasi. Saya banyak terima telepon ya khusus dari banyak infotainment karena banyak beredar foto saya itu di salah satu akun gosip ya. Jadi memang betul bahwa Kumala dan Gali mendatangi saya dan berdiskusi hukum dan meminta pendapat sekaligus meminta saya untuk menjadi kuasa hukum. Hanya posisinya begini, bukan saya menolak perkaranya. Kebetulan saya bentrok dengan agenda saya yang lebih dahulu sudah dijadwalkan. Minggu ini saya harus berangkat ke Perth, ke Australia. Ya tentu harus menangani cepat perkara ini sangat tidak memungkinkan. Gitu. Jadi saya sampaikan ini karena bentrok waktu. Jadi saya ada rekan sejawat yang lain yang siap menangani perkara ini. Hanya saya memberikan saran kepada Gali tentunya bahwa perkara ini bisa cepat diselesaikan saja ya, dengan bingkai kekeluargaan dan semangat saling memaafkan. Karena saling membuka aib satu sama lain. Satu ya dulu sempat menghina, mendiskreditkan, sekarang kemudian membuka aib, dan itu sangat tidak bagus ya, dan kurang bagus juga ini dikonsumsi oleh publik ya. Tidak sehat menurut saya hal-hal yang sifatnya private, begitu hubungan suami istri ataupun misalkan hubungan rumah tangga ini diumbar dan saling menjelek-jelekan. Jadi menurut saya jangan, stoplah yang memanas-manasi ya. Tidak harus nanti berproses secara hukum pun menurut saya dengan pendekatan kekeluargaan jauh lebih baik. Karena nanti satu sama lain ya, ahli dipanggil, saksi dipanggil, akan kemudian terblow up lagi. Hal-hal yang menurut saya kurang bagus dikonsumsi oleh publik. Nah, itu saja saran saya yang saya sampaikan. Kita sama-sama tetap harus menjunjung tinggi nilai martabat wanita, rumah tangga, hubungan suami istri, itu harus kita jaga. Itu tetap prinsipnya begitu. Nah, terkait apa yang dia diskusikan, bagaimana saya dengan tuduhan pasal 27 ayat 1 ayat 3. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu tentang barang siapa tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan konten asusila. Pasal 3-nya itu mendistribusikan atau dapat diaksesnya mentransmisikan pencemaran nama baik. Tentu dua unsur itu, tiga unsur tadi. Saya tanya ke Gali, kamu mentransmisikan tidak? Tidak. Kamu mendistribusikan tidak? Tidak. Nah, posisi saya hanya yang diwawancara saja. Nah, artinya saya bukan sebagai kuasa hukum, tapi sebagai praktisi hukum melihat sepintas untuk pasal itu kurang tepat ketika kemudian dituduhkan kepada Gali. Kalau saya ya, gitu. Kalau untuk undang-undang ITE, tentu yang mendistribusikan itulah yang mentransmisikan. Begitu. Kalau pasal tuduhannya undang-undang ITE pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Nah, begitupun kalau kemudian dijuntohkan oleh 310, 311 KUHP, di mana tentang pencemaran nama baik, kalau kita melihat, merujuk pada pandangan R. Susilo dalam doktrin-doktrin hukum pidana, kita bisa lihat bahwa pencemaran nama baik yang dimaksud dalam 310, 311 itu harus menuduhkan satu perbuatan. Misalkan, kamu koruptor, padahal dia tidak korupsi. Kamu mencuri, padahal tidak mencuri. Nah, itu menuduhkan perbuatan sehingga nama baik martabatnya tercemar. Itu, menuduhkan perbuatan. Tapi kalau misalkan kamu bau, kamu malas, kamu bodoh, sontoloyo, kamu idiot, itu bukan menuduhkan perbuatan. Itu diatur, ada lagi pasalnya dalam pasal 315 KUHP yang disebut penghinaan ringan. Ya, gitu. Tapi benar nggak sih Bang Gali, guide pengacara tuh lebih dari 9 ya? Jadi untuk begini, kasus ini? Saya jelaskan ya. Selain Abang. Jadi begini, kalau di foto itu banyak orang, itu adalah tim kantor saya yang sedang makan siang. Oh. Itu, jadi tim kantor saya sedang makan bareng saya, sehingga karena setelah itu diskusinya, setelah selesai diskusi berfoto, itu tim saya. Kalau kita tidak menangani, tentu teman-teman juga tidak Menangani juga. Tidak menangani. Berarti dari tim Abang nggak ada sama sekali? Kalau di tim saya nggak ada, karena saya tadi ya karena ada jadwal agenda gitu. Tapi semua foto itu tim Abang semua? Kecuali hampir semua. Hampir semua. 3 orang yang bukan.
gitu. 3 orang itu parihat yang memang kelihatannya beliau akan yang menangani dan besok mungkin akan konvers beliau. Bang, berarti itu kejadiannya maksudnya pertemuan itu ketika Galih dapat Setelah kabar laporin, dilaporin langsung buru-buru hubungin abang? Iya betul. Oh gitu, berarti secara langsung ya? Jadi sebelum dilaporkan, Bang sebelum dilaporkan sudah WA ya, sudah ada WA dari istrinya ya, meminta pendapat hukum, ya. Ini kalau dilaporin bagaimana dan sebagainya. Ternyata betul dilaporkan, nah makanya dia merapat untuk bertemu. Begitu. Kalau Mbak Berbi Kumalasari beneran lawyer juga ya Bang? Masa Gimana? Mbak Berbi Kumalasari beneran pengacara atau seperti apa sih Mas? Pengetahuan Dia baru lulus, betul. Dia baru lulus sebagai pengacara di Kongres Advokat. Dia baru lulus. Tapi belum bisa. Belum bisa menangani kasus ya? Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Baru begitu baru. Tapi apa ada pertimbangan gitu Mbak Kumalasari yang megang langsung kasus Mas Galih gitu, ada pertimbangan? Sebetulnya bisa dia, karena kalau pengacara itu tidak mengenal ada konflik of interest, ya orang lain aja dibela masa keluarga nggak akan gitu. Sebetulnya bisa. Mungkin dia akan ikut tim pembelaan, tapi dengan senior begitu. Bang, kalau berarti menurut Abang pasal yang diterapkan Mbak Fairuz buat Bang Galih itu salah sasaran ya Bang? Kalau pasalnya pakai undang-undang ITE, ya. Pertama begini saya klarifikasi, saya tidak tahu persis pasal apa yang dilaporkan. Tapi kalau pasal yang dilaporkan itu pasal 27 dan ayat 1 ayat 3 Undang-Undang ITE kurang tepat kalau menurut saya. Kalau ITE ya. Berarti kalau setelah kejadian ini Abang hubungan juga nggak sih sama Bang Hotman, mungkin nanya gimana nih pas ketemu sama Mas Galih kemarin? Belum sempat ya. Belum ada komunikasi. Karena kan saya juga belum menandatangani kuasa. Ya, belum mengiyakan begitu. Jadi alasannya cuma bentrok aja Bang ya sama karena perkara yang bentrok lain. agenda saya harus keluar sekitar 10 hari. Jadi tentu saya kurang bagus ketika memaksakan saya menandatangani kuasa, tim saya yang menjalani, sayanya nggak ada gitu. Jadi lebih baik bisa ditangani oleh rekan sejawat yang lain. Gitu aja. Ya. Thank you Cukup ya, Bang. Bos. Jadi itu tuh karena saya